Seorang bocah berdiri di depan gerbang sekolah susuran, memantapkan hati buat melangkah. Karena dia bukan berandalan, tidak berpengalaman di dunia kekerasan. Tapi hari ini, dia memutuskan buat merubah dirinya yang lama dengan masuk ke susuran. Si bocah menyemangati diri sendiri dan mulai berjalan. Tapi tahu-tahu dikagetkan sebuah teriakan keras. Sempat takut, tapi ternyata itu bukan dirinya yang diteriaki. Dia meneruskan langkahnya. Datang seorang murid bermuka seram bertanya apa dia punya korek. Bukan cuma meminjamkan, tapi juga menyulutkan rokok murid tersebut. Benar-benar berhati kecil si bocah ini. Sampai di aula, kembali dia syok melihat puluhan murid baru yang sedang saling ribut. Bahkan di matanya, semua murid di situ punya ekspresi yang mengintimidasi. Hatinya bergetar ragu, tapi tekadnya sudah bulat untuk berubah. Dia mengeratkan kepalan tangannya dan memasang ekspresi serius. Salah satu murid menengok ke arahnya. Orang itu meneriaki si bocah dengan sebutan cebol, dan teriakan itu cukup membuatnya melangkah mundur. Tapi dia kembali maju dan bersiap buat melawan apapun yang terjadi. Dan belum sempat dia menyerang, tahu-tahu dari arah belakang ada seseorang yang berambut runcing kayak landak yang melompat dan menendang murid yang memanggilnya cebol tadi. Apa kok ada masalah sama cebol, ha? Lalu si rambut landak langsung menginjak-injak tanpa ampun murid barusan. Setelah itu dia berjalan ke arah si bocah, lalu mengajaknya pergi karena sebentar lagi situasi akan chaos. Dan benar saja, semua orang langsung saling menyerang dan aula dipenuhi teriakan amarah dan emosi. Setelah di luar, kedua bocah pendek ini malah saling beradu tinggi, padahal mereka sama-sama pendek. Lalu ada yang menyapa mereka, seorang murid berkepala gundul bernama Kuroiwa Goro. Sedang si rambut landak bernama Murakami Masato alias Muramasa, cukup terkenal di masa SMP. Lalu si bocah penakut adalah Katagiri Ken. Muramasa langsung menyaut kalau dirinya sudah tahu tentang Ken yang punya julukan Razor Blade Ken. Si bocah penakut kaget Muramasa tahu julukannya di SMP. Tapi pas dia mau nanya tentang hal itu, ada seseorang bernama Dejima yang datang bersama banyak orang. Rupanya, dia bos dari orang yang Muramasa hajar di aula tadi. Ken sudah berniat lari, tapi tangannya ditarik sama Muramasa. Jangan lari. Kalau kau lari hari ini, mereka tetap akan mengejarmu besok. Cuman ada satu cara bertahan hidup di susuran, yaitu berdiri tegak di atas kaki kita, apapun yang terjadi. Benar kan? Kata Muramasa. Ken seperti disadarkan tentang niatnya buat berubah, dan dia pun kembali memantapkan hati dan nyali buat menghadapi rombongannya Dejima. Tak lama, kedua orang itu sudah terkapar kena hajar orang-orang barusan. Termasuk si gundul Kurewa yang jadi terlibat. Meski kalah hari ini, mereka bertiga berniat membalas Dejima besok harinya. Besok pagi mereka janjian buat berangkat bareng ke sekolah dengan tujuan menyerang balik Dejima dan teman-temannya. Tapi Ken datang lebih awal di tempat pertemuan mereka. Dia harus menunggu lama, bahkan sempat berpikir kedua teman barunya tidak jadi datang. Tapi 1 jam kemudian terlihat Muramasa dan Kurewa datang bersama-sama. Entah kenapa hati Ken kayak terharu dan air matanya langsung mengalir deras. Sepertinya dia sangat senang karena punya teman. Sampai di sekolah, rombongan mereka bertambah 2 orang, yaitu Shibara Tomoharu dan Sugawara Noboru, 2 teman Muramasa di zaman SMP.
Di suatu sisi gedung sekolah susuran, Dejima lagi ngumpul sama 6 orang temannya. Dan dari lantai 2, ada 2 orang yang melihat. Dia adalah Kotetsu, pria berbadan besar dengan bekas luka di atas bibirnya, yang sedang bersama 1 orang temannya. Dan tak lama datang Muramasa bersama Ken, berjalan dengan mantap ke arah Dejima dan kawan-kawan. Dari sisi lain datang juga Kuroiwa, Shibara, dan Noboru mengepung rombongannya Dejima. Tapi orang itu tidak gentar dan bersiap meladeni rombongannya Muramasa. Pertarungan pun tak terelakkan. Semua orang menerjang maju. Teman-teman Muramasa terlihat bisa mengatasi rombongannya Dejima, kecuali Ken yang malah sampai terlempar ke pinggir. Dejima mendatangi Ken dan berteriak kalau susulan bukan tempat yang cocok buatnya. Lalu dia mulai menendangi dan memukuli Ken. Muramasa yang lagi melawan 2 orang berteriak ke arah temannya itu. Apa yang kau lakukan? Apa kau lupa untuk apa kau datang ke sini? Tunjukkan nyalimu dan balas dia. Dejima berpaling dari Ken dan maju menantang Muramasa. Tapi kata kiri Ken sudah maju ke arahnya dan bersiap melayangkan tinju. Dan pas Dejima menoleh, pukulan tangan kiri dari Ken tepat menghantam mukanya. Dan yang mengejutkan semua orang di situ, kekuatan pukulan barusan mampu menerbangkan Dejima sampai menabrak pagar dan langsung pingsan. Kotetsu yang menonton pun jadi geram melihat ada orang lain selain Muramasa yang ternyata juga kuat. Meskipun mungkin itu tinju pertama yang pernah Ken layangkan, yang besar kemungkinannya juga karena faktor keberuntungan bisa tepat menghantam muka Dejima. Tapi kekuatan barusan sudah membuat nama kata kiri Ken jadi menggema di susuran. Setelah pertarungan selesai, ada Ken yang lagi ngobrol sama Shibara dan Kuroiwa. Keduanya bilang sangat kagum sama kekuatan pukulan Ken. Pantas saja kok dipanggil Razor Blade Ken, kata Kuroiwa. Yang mereka tidak tahu, panggilan itu sebenarnya punya arti lain buat kata kiri Ken yang belum dia ceritakan ke siapapun di situ. Lalu Kuroiwa mengenalkan seorang temannya yang dipanggil Biyama, yang ternyata juga melihat saat Ken membuat Dejima terbang dengan tinju kirinya kemarin. Menurut Biyama, bahkan seisi kelasnya terus membicarakan tentang Ken. Siangnya, Ken lagi ngobrol sama Muramasa dan berniat pergi mencari makan siang. Di depan mereka ada Dejima yang mata kirinya masih diperban karena bengkak dipukul sama Ken kemarin. Juga ada bekas pagar yang membekas belum hilang. Ken dan Muramasa berjalan melewatinya begitu saja, padahal Dejima sudah menegur. Dejima lalu buru-buru menyusul, dan rupanya dia berniat bergabung ke kelompoknya Ken dan Muramasa. Dengan tambahan orang dari Dejima dan juga Biyama, kelompok mereka pun terlihat cukup meyakinkan dan disegani di angkatan kelas 1. Suatu hari Muramasa didatangi sama Kotetsu, yang ternyata adalah rival Muramasa selama di SMP dulu. Orang ini bertekad menjadi yang terkuat dan menguasai susuran. Makanya dia cukup mewaspadai kelompoknya Muramasa yang semakin bertambah anggotanya. Tapi Kotetsu juga penasaran sama kata kiri Ken. Makanya dia bertanya ke Muramasa, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa waktu SMP tidak pernah terdengar namanya? Muramasa menjawab kalau Ken adalah seseorang yang memiliki sesuatu yang dirinya dan Kotetsu tidak miliki. Di lain tempat, ada Ken dan Noboru yang sedang menikmati es krim Mixue. Lalu keduanya dikagetkan sama suara teriakan. Pas keduanya menghampiri asal suara barusan, terlihat murid kelas 2 susulan sedang membuli anak SMP.
Noboru menahan Ken agar tidak ikut campur, karena Yumihara, murid kelas 2 itu cukup terkenal di susuran. Gosip yang beredar, dia sering memalak dari anak-anak SMP, dan ternyata mereka berdua membuktikan itu bukan sekedar rumor saja. Melihat tingkah Yumihara semakin menjadi-jadi, Ken mengabaikan peringatan dari Noboru dan maju menghentikan aksi kakak kelasnya itu. Sepertinya, bahkan di susuran pun ada orang brengsek kayak kau, kata Ken. Dan tak pakai lama, dia melompat menyerang Yumihara. Noboru bergegas pergi mencari bantuan, dan tak lama dia kembali bersama Muramasa. Cuma sayangnya, Ken sudah terkapar babak belur dihajar, sedangkan Yumihara sudah tidak kelihatan. Noboru menyuruh si bocah SMP itu pergi. Begitupun Muramasa minta Noboru meninggalkannya agar bisa ngobrol berdua sama Ken. Di situ Muramasa menasihati temannya, jangan menggigit sesuatu yang tidak bisa kau kunyah. Lalu Ken membalas dengan berkata, kalau dirinya tidaklah seperti yang Muramasa dan yang lainnya pikir. Ken mengaku dirinya itu pembohong dan pengecut. Tidak keren, dia cuma berusaha agar terlihat keren saja. Ken mendapat julukan Razorblade bukan karena dia keren seperti yang dipikirkan teman-temannya, tapi itu didapat karena dulu Ken sering dibully sama teman-teman SMP-nya. Dulu di sekolah SMP-nya ada permainan, di mana yang menang boleh mencukur sedikit rambut yang kalah pakai clipper. Seharusnya itu pertandingan 1 lawan 1 yang adil, tapi teman-temannya selalu memaksakan keadaan agar Ken selalu kalah. Karena seringnya itu terjadi, potongan rambut Ken selalu jadi aneh dan jadi bahan tertawaan di sekolah. Sejak itulah dia dapat julukan Razorblade Ken. Teman-temannya juga selalu mempraktekkan gerakan bela diri ke badan Ken, dan tiap kali dirinya kesakitan ataupun sampai mimisan, teman-temannya malah tertawa. Bagi Ken itu hidup yang berat, tapi dia berpikir kalau dia menangis dan berhenti sekolah, dia rasa itu malah akan jadi akhir dari segalanya. Lalu Ken mendengar tentang susuran, sekolahan berandalan di mana tidak mungkin teman-teman SMP-nya akan lanjut ke sini. Meski Ken tahu tempat ini berbahaya, tapi menurutnya susuran bisa jadi tempat baginya buat mulai dari awal. Jadi orang yang berani dan lebih punya nyali. Tapi hari ini, dia malah sudah berbohong ke teman-temannya. Ken merasa dia masih jadi seorang pengecut. Tapi yang mengejutkan, Muramasa malah bilang kalau dia sudah tahu sebelumnya tentang masalah Razorblade ini. Muramasa cerita saat dia masih kelas 2 SMP, yang berarti begitu pun dengan Ken. Di hari bersalju, kakek Muramasa yang sudah pikun malah menghilang dari rumah. Muramasa, adik dan juga ibunya kebingungan mencari kemana perginya sang kakek. Mereka berpencar ke segala arah. Salju turun, pastilah udara sangat dingin, dan kakeknya cuma pakai kaos saja. Keluarga Muramasa khawatir kakeknya kenapa-napa, dan yang terburuk meninggal karena kedinginan. Sampai akhirnya sang ibu sudah pulang bersama kakeknya. Ibu Muramasa cerita kalau kakeknya diantar sama seorang bocah SMP yang tingginya sama kayak Muramasa. Bocah itu memakaikan jaket tebalnya ke kakek Muramasa dan menemaninya berjalan selama 3 jam karena si kakek juga lupa arah jalan pulang. Dari ibunya, Muramasa tahu nama bocah yang menyelamatkan kakeknya, yaitu Katagiri Ken.